Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan ya, karena sebentar lagi teman-teman akan pengumuman SKD. Nah, buat teman-teman yang menonton video ini, semoga teman-teman semua lulus untuk melaksanakan SKB nantinya ya. Semoga teman-teman lulus ujian SKD, masuk perankingan. Gak apa-apa teman-teman kalau teman-teman nanti perankingan terus rankingnya bukan ranking 1, 2, nggak apa-apa, yang penting masuk perankingan dulu lah. Teman-teman nanti bisa mengejar ketertinggalan teman-teman semua di ujian SKB. Oke, di video kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang tim penilai. Jadi saya hanya mengulas sedikit ya teman-teman tentang tim penilai, karena sedikit cerita. Waktu saya mengikuti ujian SKB tahun 2020 ya, saya waktu itu mendaftar formasi analis kepegawaian. Ingat ya teman-teman, dulu namanya itu analis kepegawaian. Oke, jadi dulu analis SDM aparatur itu namanya analis kepegawaian keahlian. Nah, untuk pranata SDM aparatur dulu namanya analis kepegawaian keterampilan. Jadi masih banyak yang bingung analis kepegawaian itu sama enggak dengan analis SDM aparatur. Sama teman-teman kalau teman-teman mendaftar di analis SDM aparatur. Jadi analis kepegawaian itu kan terbagi dua itu ya dulu di waktu Permenpan 36 tahun 2006 itu analis kepegawaian cuma satu peraturannya di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Sekarang itu kan sudah dibagi dua peraturannya. Ada peraturan khusus analis SDM aparatur yang keahlian, kemudian ada khusus pranata SDM aparatur untuk yang keterampilan. Oke. Dulu waktu saya mengikuti ujian SKB, saya itu banyak mendapat soal tentang tim penilai. Itulah kenapa saya ingin mengulas sedikit, siapa tahu teman-teman juga nanti akan banyak dapat soal tentang tim penilai. Jadi saya dulu itu mendaftarnya analis kepegawaian keahlian ya teman-teman, atau sekarang namanya analis SDM aparatur. Untuk yang keahlian mungkin yang mendaftar keahlian itu rata-rata teman-teman dulu itu rata-rata teman banyak yang dapat tentang tim penilai. Hampir 80% soalnya itu tentang tim penilai kalau di saya. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang tim penilai ini. Oke, pertama perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tim penilai itu terbagi menjadi dua ya. Ada dua jenis. Nah, yang pertama itu ada tim penilai kinerja PNS. Jadi ada tim penilai kinerja PNS, ada tim penilai angka kredit, gitu. Nah, jadi untuk tim penilai kinerja, ya untuk tim penilai kinerja PNS, itu teman-teman bisa lihat di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Itu teman-teman bisa lihat di situ di pasal 201, ini paragraf 8 membahas tentang tim penilai kinerja PNS pasal 201. Teman-teman bisa baca, materinya tidak banyak untuk tim penilai kinerja PNS. Jadi materinya tidak banyak, sedikit saja. Jadi teman-teman baca saja ya. Nah, ini teman-teman baca saja tentang tim penilai kinerja PNS. Ada di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Oke. Nah, sekarang saya ingin pindah ke tim penilai angka kredit. Ya. Tadi kita sudah melihat tentang tim penilai kinerja PNS. Nah, soal yang saya banyak dapat di ujian SKB tahun 2020 itu tentang tim penilai angka kredit, teman-teman. Itu yang banyak saya dapat. Nah, untuk tim penilai angka kredit ini dibahas di beberapa peraturan. Pertama, ini ada dibahas di Permenpan nomor 36 tahun 2006 tentang jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Tolong teman-teman jangan tanya lagi ya. Ini peraturan lama
Mbak, harus dipelajari atau tidak? Ya terserah kalian saja lah. Kalian mau belajar atau tidak ya terserah kalian saja. Karena saya kan beberapa kali sudah bilang, kalau peraturan itu memang ini peraturan lama, tapi masalahnya di ujian SKB itu teman-teman tidak mengenal peraturan lama, tidak mengenal peraturan baru. Biasanya dia kalau mau keluar ya keluar aja soalnya gitu. Ya. Jadi alangkah baiknya saya tetap menyarankan kalian pelajari dua-duanya. Kalau ada yang mengeluh ini terlalu banyak materinya atau gimana ya, itu berarti kalian tidak niat untuk jadi PNS, teman-teman. Sudahlah. Lupakan saja itu, ya. Jadi memang untuk menjadi seorang analis kepegawaian atau sekarang namanya analis SDM aparatur atau peranata SDM aparatur, memang sudah tugas kita mempelajari peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Itu akan sangat bermanfaat ketika kalian bekerja, teman-teman. Saya sangat merasakan itu. Jadi ketika pertama kali saya masuk, saya benar-benar merasa bahwa apa yang saya pelajari selama ini untuk ujian SKB itu sangat bermanfaat di tempat kerja saya. Ya, saya jadi mengerti bahwa jabatan itu seperti apa, kenaikan pangkat itu seperti apa, dan sebagainya. Ya, peta jabatan, dan lain-lain. Itu akan sangat bermanfaat buat kalian ketika nanti kalian kerja di kepegawaian. Jadi, berhenti mengeluh, materinya banyak, peraturannya banyak. Waktu yang kalian butuhkan untuk mengeluh itu lebih banyak daripada merangkum, teman-teman. Coba loh waktu yang kalian gunakan itu untuk mengeluh diganti dengan kegiatan yang lebih baik, yaitu buat rangkuman. Buat rangkuman itu lebih baik daripada kalian mengeluh terus ya. Oke, kita lanjut. Ini tentang tim penilai angka kredit. Oke, tentang tim penilai angka kredit. Tim penilai angka kredit itu ada dibahas di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Teman-teman bisa catat ya. Tadi, tim penilai kinerja PNS ada di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, untuk tim penilai angka kredit itu ada dibahas juga di Permenpan nomor 36 tahun 2006 tentang jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Ada di bab sebentar. Ada di bab 6. Ada di bab 6 tentang penilaian dan penetapan angka kredit pasal 17, pasal 18 dan seterusnya. Nah, untuk pasal 17 ini teman-teman bisa baca ya, pasal 18 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini tentang tim penilai. Jadi ini ada di pasal 18, kemudian scroll ke bawah di ayat 2, dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini, dibantu oleh tim penilai jabatan analis kepegawaian BKN bagi kepala BKN atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Pasal 19, tim penilai terdiri dari unsur unit teknis yang membidangi kepegawaian dan seterusnya. Susunan keanggotaan tim penilai sebagai berikut. Ini teman-teman wajib hafal karena soal yang saya dapat di tahun sebelumnya tuh ini berapa jumlah anggota tim penilai. Ya, gitu. Anggota tim penilai sekurang-kurangnya ada 2 orang dari pejabat fungsional analis kepegawaian, syarat untuk menjadi anggota tim penilai, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, ini tentang tim penilai yang ada di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Oke, sekarang kita pindah lagi. Nah, tim penilai ini akan lebih dibahas lebih lanjut di Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Ada di Perka BKN nomor 67 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Oke. Ada di bab 3 tentang tim penilai pasal 8. Di sini sudah ada syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota tim penilai. Teman-teman baca. Teman-teman bisa bikin rangkumannya juga ya. Jadi semisal teman-teman mau bikin rangkumannya nih, tim penilai.
syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota tim penilai. Teman-teman bisa tulis mungkin atau ketik, ya terserah. Senyamannya teman-teman lah. Masa jabatan anggota tim penilai itu adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Kemudian ada anggota tim penilai yang telah menjabat 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 masa jabatan, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca ya. Teman-teman tidak perlu bingung ya, ini bedanya apa dengan Permenpan nomor 36. Ini sama saja teman-teman, cuma lebih detailnya tuh ada di Perka BKN. Ini petunjuknya ya, ini juknisnya. Sama saja, nih paling kurang 4 orang anggota. Ini sekurang-kurangnya 4 orang anggota, sama saja. Seperti itu ya, nanti teman-teman baca sendiri. Tugas tim penilai pusat, penilai sekretariat, utama BKN, dan seterusnya. Saya juga ada dapat, semisal jika di soal yang saya dapat tahun 2020 itu, jika di instansi belum ada tim penilai, jika di instansi Anda belum ada tim penilai dapat diambil dari manakah? Lupa saya teman-teman. Intinya terkait itu ya. Jadi teman-teman baca sendiri dulu yang ini. Nah, untuk Perka BKN nomor 67 tahun 2006 itu sudah mengalami 2 kali perubahan. Ada perubahannya ya di Perka BKN nomor 33 tahun 2007. Ini perubahan pertama atas Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Tapi pasal-pasalnya itu tidak ada yang berkaitan dengan tim penilai. Jadi kita skip saja. Tapi kalau kalian mau baca ya baca saja ya teman-teman. Cuma saya skip aja karena tidak ada tim penilai yang berubah di situ. Tidak ada pasal tim penilai dalam situ. Nah, untuk perubahan keduanya itu ada di Perka BKN nomor 34 tahun 2014. Perka BKN nomor 34 tahun 2014 ini perubahan kedua atas Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Nah, di sini juga tidak ada yang membahas tentang tim penilai. Ya, jadi tidak ada yang berubah pasal tim penilai itu. Oke. Oke, kita tutup. Nah, itu tim penilai menurut Permenpan nomor 36 tahun 2006, kemudian dirujuk pada petunjuk pelaksananya yang ada di Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Oke, kita sekarang beralih ke peraturan baru. Jadi tim penilai ini ada juga dibahas di peraturan baru. Nah, kita buka Permenpan nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional. Kita mulai dulu analis ya. Analisis SDM. Kita buka Permenpan nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur. Jadi di Permenpan nomor 37 tahun 2020 itu ada juga yang membahas tentang tim penilai. Ada di bab 8, penilaian dan penetapan angka kredit, bagian ke-1, penilaian dan penetapan angka kredit, pasal 27. Ini teman-teman baca pasal 28. Kemudian ada bagian keduanya, pejabat yang mengusulkan angka kredit. Itu pejabat siapa aja yang mengusulkan angka kredit kepada siapa. Misal ini, usul pak penetapan angka kredit analis SDM aparatur diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi manajemen kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada BKN untuk angka kredit bagi analis SDM aparatur ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
di lingkungan BKN dan instansi lainnya di luar BKN. Nanti teman-teman baca sendiri. Ini pasal 29. Ini pejabat yang bisa mengusulkan angka kredit. Ini kita scroll lagi ke bawah, ada di bagian 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Scroll lagi ke bawah. Di bagian keempat ada tim penilai. Pasal 31 dan seterusnya. Ini teman-teman baca. Setelah saya baca ini bukan agak berbeda sih. Berbeda deh. Agak berbeda ya dengan yang ada di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Coba deh teman-teman baca. Siapa tahu saya yang salah ya. Karena sebenarnya tim penilai ini termasuk sesuatu yang saya juga tidak terlalu kuasai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kasih masukan silakan saja. Oke. Ini teman-teman bisa scroll ke bawah. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut tentang tim penilai. Tapi teman-teman tenang saja ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di SKB itu, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diperkirakan oleh yang membuat soal bahwa orang yang pertama kali yang masih awam itu pasti bisa menjawabnya. Itu sih yang saya tangkap, karena sebenarnya kalau kita belajar tentang peraturannya sebenarnya bisa aja dijawab gitu. Oke, nanti teman-teman baca ya ini ya tentang tim penilai yang ada di Permenpan nomor 37 tahun 2020. Nih, susunan keanggotaan tim penilai. Seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 orang anggota. Oke, biasanya soalnya tuh ada di bagian-bagian sini gitu. Oke, nanti teman-teman baca ya. Ini ada di Permenpan nomor 37 tahun 2020 bagian keempat tentang tim penilai pasal 31 dan seterusnya. Oke, kita pindah lagi ke Permenpan nomor 38 tahun 2020. Ini juga ada tentang tim penilainya. Teman-teman baca untuk yang daftar di Pranata SDM Aparatur. Yang mendaftar di Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur ya cukup pelajari tim penilai yang ada di peraturannya. Jadi tidak usah pelajari dua-duanya, teman-teman ya. Satu saja. Kecuali Permenpan nomor 36 ini umum. Baik kalian yang daftar di analis SDM atau di Pranata SDM, wajib teman-teman pelajari Permenpan nomor 36 tahun 2006 dengan Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Untuk teman-teman yang daftar Pranata SDM Aparatur, pelajari tim penilai yang ada di bab 8 tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Ada di pasal, sebentar ya, ini bagian kedua, pejabat yang mengusulkan angka kredit. Kita scroll ke bawah, kita cari tim penilai. Nah, ini ada di bagian keempat. Bagian keempat tim penilai pasal 30 dan seterusnya. Oke, teman-teman pelajari ya. Tim penilai Pranata SDM Aparatur terdiri atas siapa? Ini berbeda loh ya dengan tim penilainya analis SDM Aparatur. Ini berbeda. Coba deh kalian baca, berbeda itu. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa tim penilai itu ada 2, tim penilai kinerja PNS dan tim penilai angka kredit. Tim penilai kinerja PNS, teman-teman bisa lihat di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dan untuk tim penilai angka kredit, teman-teman bisa pelajari dulu, baca sekilas, rangkum kalau bisa. Rangkum tentang tim penilai yang ada di Permenpan nomor 36 tahun 2006 itu sama saja dengan Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Jadi ini gambaran generalnya, ini detailnya ada di Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Kemudian teman-teman masuk di peraturan baru
Untuk yang daftar di analis SDM aparatur, pelajari tim penilai yang ada di Permenpan nomor 37 tahun 2020. Teman-teman yang daftar Pranata SDM aparatur, pelajari Permenpan nomor 38 tahun 2020. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti kita latihan soal lagi ya. Saya hanya merasa bahwa ini penting saya sampaikan supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri lagi lebih baik untuk persiapan ujian SKB kepegawaian ya, kepegawaian. Oke, terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Nanti kita akan latihan soal lagi.